Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang paragraf. Oke, di sini kita akan memasuki dari pengertian paragraf. Menurut Al-Qaeda dan kawan-kawan, diterbitkan tahun 1999 pada halaman 114. Pengertian paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat topik, kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Oke, kita mengenal pengertiannya. Kita akan memasuki manfaat paragraf. Manfaat paragraf. Paragraf memiliki banyak manfaat dalam suatu tulisan atau karangan. Sekarang ada beberapa yang harus kita ketahui manfaat paragraf sebagai berikut. 1. Mengekspresikan gagasan. Maksudnya paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi membentuk suatu kesatuan ide pokok. Lanjut, kedua, menandai peralihan gagasan baru. Di sini yang dimaksud setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf dan setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berada namun masih berhubungan dengan ide pokok. Ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Di sini yang dimaksud adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam penuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisnya dibuat dalam paragraf yang baik. Lanjut, keempat, membantu pengembangan topik. Di sini pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil, lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Itu dari manfaat paragraf. Kita lanjut dari paragraf yang baik. Paragraf yang baik memperhatikan unsur kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan paragraf. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa sih itu kepaduan paragraf? Dalam paragraf, istilah koherensi atau kepaduan, setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri, dan terlepas satu sama lain. Oke, kita lanjut. Kesatuan paragraf. Paragraf hanya mengandung suatu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika sebuah paragraf terdapat banyak atau lebih dari suatu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama pada paragraf tidak berfokus pada apa yang kita sampaikan, maka kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Oke, kita lanjut ke kelengkapan paragraf. Di sini paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat penjelas secara lengkap. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-cirinya di sini penjelas yaitu berisi keterangan berupa klasifikasi seperti contoh dan lain-lain gitu. Oke, di situ tentang paragraf yang baik. Kita lanjutkan.
Ciri-ciri paragraf. Kita lanjutkan di sini ciri-ciri paragraf. Dalam peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis kerangka yang biasa, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang, memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat tersebut. Menggunakan pikiran, penjelasan yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi yang tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf berisikan satu kalimat topik yang terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut tentang detail yang spesifikasi dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lainnya. Oke, kita lanjut untuk pengembangannya. Pengembangan paragraf adalah rincian dan pengurutan pikiran yang terpadu diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Oleh karena itu, di sini ada 3 persoalan yang bercakup di dalamnya, yaitu kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Kedua, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan, dan ketiga, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Oke, kita lanjutkan ke metode pengembangan paragraf dalam tulisan. Sudut pandang. Di sini sudut pandang sebuah uraian atau berita. Kita dapat menguraikan hasil penyerapannya, pencinderaan kita. Kedua, contoh. Dalam contoh, sebuah gagasan bisa menjadi jelas kita diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Klimaks dan anti klimaks. Di sini paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Keempat, definisi luas. Di sini paragraf seperti biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilahnya menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelas. Kelima, klarifikasi. Berbeda dengan analisis atau uraian, pengembangan berusaha mengelompokkan berbagai hal dianggap memiliki kesamaan ke dalam suatu kategori. Keenam, perbandingan dan pertentangan. Di sini perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan ataupun terpisah. Ketujuh, analogi. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan ada 2 hal atau lebih. Sebab akibat di sini dalam paragraf diuraikan hal-hal menyebabkan suatu peristiwa yang terjadi atau sebaliknya diuraikan dalam sebuah kalimat baru diikuti oleh penyebabnya. Berikutnya yang ke-9, proses. Proses di sini paragraf ini menguraikan proses pengembangan sesuatu yang terjadi atau terwujud. Terakhir yang ke-10, umum khusus dan khusus umum. Di sini kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan dalam pengembangan umum khusus. Gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf.
diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Dan kita lanjut panjang paragraf. Di sini kita ketahui ada satu rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Kedua, kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan oleh pengarang. Di sini pengarang meletakkan inti maksud pemikiran tersebut pada kalimat topik karena topik paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf itu tersebut. Ketiga, panjang paragraf amat bergantung pada pikiran yang hendak dikembangkan. Keempat, paragraf pun berjumlah kalian dan paragraf. Kepaduan dalam paragraf memegang dalam menyampaikan paragraf yang baik. Kepaduan dirusak jika paragraf mengalami satu, urutan pikiran yang menyimpang, dua, pikiran yang tidak lengkap, tiga, pikiran yang ditumpukkan. Oke, kita lanjut. Di sini jenis-jenis paragraf ada berapa sih jenis-jenisnya? Di sini ada 5, yaitu deskripsi, kedua eksposisi, ketiga persuasi, keempat argumentasi, dan kelima narasi. Di sini kita akan menjelaskan secara singkat satu persatu. Oke, yang pertama deskripsi. Di sini deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal yang seperti objek, gagasan, tempat atau peristiwa melalui rincian dan detail. Oke, di sini kita lanjut langkahnya untuk menulis paragraf deskripsi, yaitu rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Setelah kalian menulis dua topik, telah mengoleksinya beberapa detail, tapi kalian sudah siap untuk menyusun paragraf deskripsi dengan merancang paragraf deskripsi secara kasar dulu. Tulis saja dulu topik utamanya secara dan semua detail yang telah kalian ketahui. Dan lanjut langkah tersebut, kalian revisi paragraf deskripsinya. Kalian saatnya merevisi paragraf kasar yang kalian tulis tadi. Konsentrasi untuk menulisnya dan harus menulis secara detail dan jelas, logis, dan tersusun secara baik. Oke, di sini ada contoh paragraf deskripsi, yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa adalah tanaman asli daerah tropis yang hampir selalu dapat ditemukan sepanjang garis khatulistiwa. Beberapa pendapat menyebut tanaman ini berasal dari Amerika Selatan, tetapi tidak sedikit pula peneliti mengklaim bahwa kelapa merupakan tanaman asli Asia Pasifik. Hampir seluruh bagian dari tumbuhan ini dapat dipergunakan, jadi tak heran banyak yang menyebutnya tanaman serbaguna. Sebagian yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, yaitu buah kelapa untuk bahan minuman dan makanan, alat rumah tangga, dan bahan bangunan. Batang baunya dimanfaatkan untuk bahan dasar sapu lidi, dan batang pohonnya kelapa bisa digunakan pembuatan jembatan penyeberangan. Oke, yang kedua eksposisi. Di sini paragraf eksposisi merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Oke, di sini langkah untuk menyusun paragraf eksposisi yaitu 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 4. Menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Oke, di sini ada contoh paragraf eksposisi dari pohon anggur.
Pohon anggur di samping buahnya digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk membersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya lalu tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbuhan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu ramuan tersebut kita dinginkan, dan setelah dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Oke, lanjut ketiga, persuasi. Paragraf persuasi. Di sini apa sih itu paragraf persuasi? Paragraf ini mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang kita tuliskan dalam paragraf tersebut. Di sini paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah kita tulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf. Oke, langkah untuk menyusunnya: 1. Menentukan dulu topiknya dan tujuan dan paragraf persuasif. 2. Membuat kerangka karangan paragraf persuasif agar susunan tulisan itu sistematis dan logis. 3. Mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasif. 4. Menarik kesimpulan dan paragraf persuasif. 5. Penutup paragraf persuasif. Pada bagian ini penulis memberitahukan inti dan maksud dari penjabaran fakta-fakta yang ada di dalam paragraf. Di sini ada contoh dari paragraf persuasi. Pupuk kimia ialah pupuk yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga memberikan keuntungan yang besar bagi petani dari hasil pertaniannya. Tapi juga dampak negatifnya ada di pupuk kimia ini yang sangat berbahaya terhadap lingkungan, dan penggunaan pupuk ini dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi oleh pupuk kimia, sehingga buah yang dihasilkan mengalami kualitas yang berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita beralih ke pupuk kompos yang murah dan aman di lingkungan serta aman bagi hasil panen. 4. Paragraf argumentasi. Di sini paragraf ini adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen pada beserta alasannya. Paragraf ini bertujuan dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat ataupun ide penulis yang bersertai dengan bukti-bukti, contoh-contoh, argumentasi, data-data, fakta-fakta, atau lainnya. Tujuannya paragraf ini yaitu untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar satu pendapat dengan penulis. Dan tujuan lainnya untuk berfungsi mendorong atau mencegah seorang untuk melakukan sesuatu. Dan langkah-langkah menyusun argumentasi. 1. Menentukan topik. Syarat-syarat topik di sini pada paragraf argumentasi dijabarkan antara lain: 1. Berhubungan dengan pengetahuan kita, menarik dan sesuai minat, ruang lingkup tidak terlalu luas, memiliki data yang fakta, memiliki sumber acuan atau bahan. Oke. 2. Merumuskan tema. Di sini dirumuskan dengan kalimat yang jelas. 3. Menyusun kerangka. Di sini mengungkapkan maksud yang jelas. 4. Mengumpulkan data atau fakta. Dan terakhir yang kelima, mengembangkan kerangka. Oke, di sini ada contoh paragraf argumentasi. Tanah adalah bagian penting bagi pertanian. Mempertahankan tanah agar subur penting bagi para petani.
selama tanaman memproduksi hasil tanaman yang tanah akan berkurang kesuburannya. Agar tanah tetap subur, pupuk dengan pupuk organik, karena pupuk organik memperbaiki unsur hara pada tanah dan digunakan tanah sebaik-baiknya. Di sini terakhir paragraf narasi. Apa sih itu paragraf narasi? Paragraf ini menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangnya paragraf tersebut, narasi terhadap alur cerita, ada tokoh, ada setting, dan konflik. Di sini paragraf naratif tidak memiliki kalimat utama. Di sini langkah untuk menyusun paragraf narasi: 1. Seperti biasa untuk menentukan tema, mencari sumber. 3. Membuat dan mengembangkan kerangka tulisan. 4. Menggunakan alur yang tepat dalam mengamankan tulisan. Ini contoh dari paragraf narasi. Pertumbuhan kelapa sawit milik Pak Sukiman mengalami penurunan hasil produksi dikarenakan banjir selama 2 minggu akhir. Dengan demikian, pendapatan Pak Sukiman mengalami penurunan. Perkebunan Pak Sukiman di daerah Tualang banjir tersebut terjadi pada hari Minggu 20 September 2020 sampai dengan sekarang belum mengalami kesurutan. Terjadi banjir dikarenakan lahan milik Pak Sukiman di daerah pinggir sungai yang sering meluap diakibatkan selama 2 minggu terakhir hujan terus-menerus dalam 2 minggu ini dan mengakibatkan hasil produksi kelapa sawit milik Pak Sukiman mengalami kendala arus sungai yang sangat deras. Oke, di situ kita sudah membahas paragraf. Oke, terima kasih setelah menonton video ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.